Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membahas materi tentang perdagangan internasional, di mana materi pertama membahas tentang hubungan bilateral, di mana hubungan bilateral adalah jenis hubungan yang melibatkan dua pihak. Biasanya digunakan untuk menyebut hubungan yang melibatkan hanya dua negara, khususnya suatu hubungan politik, budaya, ekonomi, dan di antara dua negara tersebut. Kemudian selanjutnya tentang kerjasama dan hubungan politik. Hubungan bilateral Republik Indonesia berkembang dengan baik. Hal ini antara lain dapat terlihat pula dengan tingginya tingkat saling kunjung antara pemimpin kedua negara, seperti yang pertama, kunjungan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghadiri APEC atau Economic Leader Meeting di Busan, Republic of Korea pada tanggal 18-19 November 2005. Yang kedua adalah kunjungan kenegaraan Presiden Republik of Korea Park Moon-hyun ke Indonesia pada tanggal 3-5 Desember 2006. Yang ketiga adalah kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ke Seoul pada tanggal 23-25 Juli 2007. Yang keempat adalah kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menghadiri pelantikan Presiden Korea Selatan. Yang kelima adalah kunjungan Presiden Republik of Korea ke Indonesia pada tanggal 6-8 Maret 2009. Yang keenam adalah kunjungan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghadiri ASEAN ROK di Jeju, Island, Korea pada tanggal 1-2 Juli 2019. Kemudian materi selanjutnya tentang kerjasama dalam bidang ekonomi, investasi, dan perdagangan. Yang pertama adalah ekonomi. Ada yang tentang Joint Declaration of Strategic Parametric yang dilakukan oleh pemimpin kedua negara di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2006. Yang kedua adalah terbentuknya Joint Task Force for Economic Cooperation JTP, di mana yang diajukan untuk meningkatkan berbagai peluang konkret kerjasama bilateral di sektor ekonomi dan investasi, telah melangsungkan pertemuan pertamanya pada tanggal 31 April sampai 2 Mei 2007 di Jakarta. Kemudian di tahun 2007 hingga sekarang telah ditandatangani lebih dari 40 MOU pada level pemerintah G2G dan level bisnis B2B. Proyek antara lain adalah bidang energi, infrastruktur, pendidikan, kehutanan, new power plant, dan industri pertahanan. Kemudian dari segi investasi, umumnya investasi ROK di Indonesia merupakan usaha kecil dan menengah atau UKM yang bergerak di bidang manufaktur, meliputi industri makanan, industri tekstil dan semen, industri kertas dan percetakan, industri kimia dan farmasi, industri karet dan plastik. Berdasarkan data Korean Exim Bank, investasi ROK di Indonesia untuk tahun 2008 sampai bulan September mencatat jumlah realisasi investasi sebanyak 543 proyek dengan nilai 291,7 US dollar. Kemudian dari segi perdagangan, meskipun mengalami penurunan tajam, perdagangan bilateral Indonesia ROK tetap mengalami surplus sebesar 320 dolar pada bulan Februari 2009. Pada bulan Februari, ekspor ROK ke Indonesia mengalami penurunan sebesar 48,2% atau tercatat sebesar 322 US dollar. Selanjutnya materi kedua tentang politik dumping. Yang pertama adalah pengertian politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan yang digunakan untuk menjual produk ke luar negeri dengan harga yang lebih murah. Sebenarnya politik ini adalah strategi pemasaran yang dipakai dalam perdagangan antar negara. Meski dinilai tidak adil, praktik politik ini hanya terjadi dan menyingkirkan produsen dari dalam negeri karena memiliki harga yang lebih murah. Kemudian kriteria politik dumping. Yang pertama tentang produk ekspor suatu negara telah diekspor dengan melakukan dumping. Yang kedua, akibat dumping tersebut telah mengakibatkan kerugian secara material. Yang ketiga, adanya hubungan causal link
antara dumping yang dilakukan dengan akibat kerugian yang terjadi. Ada beberapa kriteria negara yang menggunakan politik dumping. Yang pertama adalah negara yang memiliki tingkat perekonomian kuat dan stabil. Yang kedua adalah produktivitas barangnya termasuk tinggi, bahkan berlebihan. Yang ketiga adalah kualitas produk berstandar internasional. Yang keempat, mampu mempengaruhi pangsa pasar internasional untuk menggunakan produknya. Yang kelima adalah keuntungan jangka perjanjian. Kemudian perjanjian perdagangan internasional melarang politik dumping. Celakanya, politik dumping justru merusak harga barang negara tujuan ekspor, sebab barang-barang negara setempat dengan kualitas yang relatif sama, tapi harganya lebih mahal, mudah ditebak akibat konsumen lebih memilih barang yang lebih murah dengan kualitas barang yang tak jauh beda. Maka wajar saja jika politik dumping dikutuk oleh WTO, meskipun organisasi perdagangan dunia ini tidak melarang secara resmi dan tegas, namun dampaknya sangat terasa oleh negara tujuan ekspor, apalagi dalam menghadapi free trade atau perdagangan bebas. Kemudian contoh kasus politik dumping di Indonesia. Produk kertas Indonesia yang dikenal dengan tuduhan dumping mencangkup 16 jenis produk tergolong dalam kelompok insulated paper dan paperboard user for printing of graphic purpose. Indonesia untuk pertama kalinya memperoleh manfaat mekanisme penyelesaian sengketa atau dispute DSM sebagai pihak penggugat utama yang merasakan dirugikan atas penerapan peraturan perdagangan yang diterapkan oleh negara anggota WTO lain. Indonesia mengajukan keberatan atas pemberlakuan kebijakan anti dumping Korea ke DSM dalam kasus anti dumping untuk Korea Curtain Paper Product. Selanjutnya dalam motif dan dampak dumping. Umumnya motif suatu negara pengekspor yang melakukan dumping adalah merebut pangsa pasar bagi produknya di negara-negara tujuan ekspor. Ketika harga barang yang diekspor lebih rendah dan harga barang yang sama di negara tujuan ekspor, maka tentu ini akan menguntungkan negara pengekspor karena secara rasional produknya akan digemari di negara luar negeri. Jadi materi ketiga tentang kebijakan perdagangan internasional Indonesia. Yang pertama adalah perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah tukar menukar barang luar negeri dengan perantara uang dengan kota lain. Perdagangan internasional adalah kegiatan ekspor dan impor antar negara, di mana ekspor adalah menjual atau mengirim barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Adapun yang menjadi sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional, yang pertama adalah perbedaan jumlah penduduk dalam perbandingan luas tanah. Yang kedua adalah perbedaan kekayaan alam yang dimiliki. Yang ketiga adalah perbedaan tingkat kecerdasan dan peradaban bangsanya. Yang keempat adalah perbedaan iklim. Yang kelima adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keenam adalah perbedaan politik, sosial, dan budaya. Adapun yang menjadi dampak kebijakan perdagangan internasional, yang pertama ada dampak positif dari ekspor. Yang pertama adalah memperluas lapangan kerja. Yang kedua meningkatkan cadangan atau devisa. Yang ketiga adalah memperluas pasar karena dapat memasarkan hasil produksinya. Kemudian untuk dampak negatifnya, yang pertama menimbulkan kelangkaan barang di dalam negara. Kemudian menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Misalnya ekspor barang tambang telah menyebabkan semakin tipisnya cadangan bahan tambang dan menimbulkan kerusakan alam atau lingkungan. Yang ketiga adalah dampak positif impor. Adapun yang menjadi dampak positif impor, yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan konsumen karena masyarakat Indonesia dapat menggunakan barang-barang yang tidak dapat di dalam negeri. Yang kedua adalah meningkatkan industri dalam negeri, terutama yang bahan bakunya berasal dari luar negeri. Yang bagian keempat adalah kebijakan perdagangan internasional, di mana dalam kebijakan perdagangan internasional itu terbagi dalam beberapa poin. Yang pertama adalah proteksi, di mana dalam proteksi itu terbagi menjadi beberapa bagian yang dapat dijalankan. Yang pertamanya adalah larangan impor, yang kedua adalah tarif impor, yang ketiga kuota, subsidi, premi, dan lain sebagainya. Kemudian perdagangan bebas, di mana perdagangan bebas adalah kebijakan perdagangan internasional untuk menghilangkan hambatan-hambatan
dalam perdagangan internasional. Yang ketiga adalah politik dumping, di mana politik dumping adalah kebijakan perdagangan internasional yang menjual hasil produksi lebih murah di luar negeri daripada di dalam negeri. Oke, jadi materi selanjutnya tentang pengaruh IMF dan World Bank terhadap perdagangan Indonesia. Jadi Dana Moneter Internasional atau IMF, Bank Dunia adalah lembaga-lembaga dalam sistem perserikatan bangsa-bangsa. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk meningkatkan standar hidup di negara-negara anggotanya. Pendekatan keduanya terhadap tujuan ini saling melengkapi, di mana IMF fokus pada isu-isu ekonomi makro, sementara Bank Dunia berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengentasan kemiskinan. IMF mendorong kerjasama moneter internasional dan menyediakan sarana kebijakan dan dukungan pengembangan kapasitas untuk membantu negara-negara membangun dan mempertahankan ekonomi di negaranya masing-masing. IMF juga memberikan pinjaman membantu negara-negara merancang program-program kebijakan mengatasi persoalan neraca pembayaran ketika pembiayaannya yang memadai dengan persyaratan yang terjangkau tidak dapat diperoleh untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Pinjaman IMF berjangka pendek dan menengah dan sebagian besar didanai dari kumpulan kontribusi kuota yang disediakan anggotanya. Staf IMF pada umumnya adalah ekonomi dengan pengalaman luas dalam kebijakan ekonomi makro dan keuangan. Bank Dunia mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang dan mengatasi kemiskinan dengan menyediakan dukungan teknis dan keuangan untuk membantu negara-negara mereformasi sektor-sektor tertentu dan proyek-proyek spesifik seperti membangun sekolah dan fasilitas kesehatan. Berikut ini peran IMF bagi Indonesia. Yang pertama itu, ketika Indonesia ditimpa krisis, IMF menyarankan untuk menaikkan tingkat suku bunga hingga 70% untuk mencegah pelarian modal ke luar negeri. Resep IMF untuk menaikkan suku bunga tinggi ini memang berhasil meredam inflasi pada saat itu. Yang kedua adalah pada saat krisis, di mana daya beli masyarakat untuk ekonominya itu turun drastis. IMF menganjurkan pengurangan subsidi bahan bakar minyak BBM dan tarif dasar listrik atau TDL berdasarkan sudut pandang ekonomi. Yang ketiga, IMF juga menyarankan Indonesia agar melakukan privatisasi berbagai perusahaan. Dan yang keempat adalah selama kontrak 5 tahun dalam rangka membantu krisis di Indonesia, IMF memberikan bantuan sekitar 5 miliar dolar. Namun berdasarkan analisis para pakar ekonomi seperti Joseph Stipe dan Paul Krugman, kebijakan yang diusulkan IMF tersebut kepada pemerintah Indonesia hanya mampu memberikan dampak positif untuk sementara dan malah dapat menjadi bumerang karena implementasinya yang salah. Analisis mereka kemudian terbukti benar ketika akhirnya Indonesia terkena dampak krisis ekonomi dunia yang membuat Indonesia hampir bangkrut. Harus diakui, IMF punya andil dalam kestabilan ekonomi Indonesia saat ini. Kita dapat mengatakan karena kita melihat apa hasilnya, maka para spekulan untuk sementara tak melakukan aksinya di Indonesia. Akhirnya kerjasama dengan melalui BPM membuka peluang yang sangat terbuka dan stabilitas tersebut. Tetapi di sisi lain, peran IMF telah menciptakan bom waktu yang lain seperti pengangguran dan utang dalam negeri. Oke, materi kelima tentang sektor pertanian Indonesia di mata dunia. Jadi, sebagai negara kepulauan dan memiliki wilayah yang luas, Indonesia adalah negara yang dianugerahi oleh kekayaan alam yang tidak pernah ada habisnya. Dari keindahan alam untuk wisata hingga kekayaan alam yang bisa diproduksi menjadi sumber energi tersendiri, salah satunya berasal dari sektor pertanian. Sejak dahulu Indonesia selalu kaya dengan hasil dan pertanian seperti padi, kedelai, jagung, kacang tanah, dan ubi jalar. Selain itu ada juga hasil dari pertanian yang disebut sebagai hasil pertanian tanaman perdagangan, yaitu teh, kopi, kelapa, kinah, cengkeh, tebu, karet, dan lain sebagainya. Negara Indonesia merupakan negara yang dahulunya dikenal sebagai negara agraris. Negara agraris merupakan negara yang bertumpu pada sektor pertanian. Hal itu dikarenakan hasil pertanian perkebunan dikenal sangat melimpah di negara ini dan hingga bisa diekspor ke beberapa negara. Indonesia tentunya layak untuk dijadikan contoh mengingat betapa melimpahnya sumber daya alam yang ada di negara ini. Jika sudah berhasil menjadi rujukan negara lain, maka misi yang selama ini dibawa oleh Indonesia bisa dianggap sebagai
misi yang sukses dan berhasil. Untuk itu perlu dukungan masyarakat maupun pemerintah agar sektor pertanian tanah air bisa membuka dunia dan menunjukkan jati diri Indonesia yang sebenarnya sebagai negara agraris. Prospek pertanian di Indonesia, melihat betapa besarnya perkembangan pertanian di Indonesia menjadi sebuah potensi yang harus dimaksimalkan oleh semua pihak, baik itu dalam kalangan petani, pelaku dalam bidang pertanian, dan pemerintahan. Dukungan dari pemerintahan dilakukan dengan cara pembinaan kepada kelompok tani dan memberikan berbagai produk pertanian terbaik sebagai bibit unggul, pupuk, dan sebagainya. Meskipun perkembangan pertanian di Indonesia memiliki prospek dan berjalan sangat baik, bukan berarti tidak ada tantangan. Justru meningkatnya potensi pertanian tersebut, pemerintah maupun pelaku bidang pertanian harus lebih siap menghadapi tantangan di era dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat sekarang ini. Adapun beberapa tantangan itu diantaranya adalah pembangunan sumber daya manusia dan dari sektor pertanian. Untuk mensejahterakan petani, pemerintah pun menggalakkan program kredit usaha, koperasi, dan asuransi bagi petani. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari petani menjual hasil pertanian kepada tengkulak yang dirasa sangat merugikan. Selanjutnya materi kelompok 6 tentang Bursa Saham Irlandia ISI. Yang pertama, pengertian bursa saham. Bursa saham disebut juga pasar saham atau bursa efek, bisa didefinisikan sebagai tempat atau pasar di mana perdagangan saham dilakukan, termasuk juga instrumen finansial lainnya. Pada hakikatnya, pasar saham dan pasar tradisional tidak berbeda jauh. Pasar saham juga terdapat membeli, penjual, serta ada juga kegiatan tawar-menawar. Yang kedua adalah fungsi pasar saham. Salah satu fungsi paling dominan dari pasar saham adalah memfasilitasi atau mempertemukan antara perusahaan dan pihak yang membutuhkan dana, pemodal atau investor, yakni pihak yang mempunyai dana. Maka dari pasar saham inilah sebuah perusahaan dapat memperoleh dana segar dengan cara melepas sahamnya ke umum atau publik. Yang ketiga adalah sejarah Bursa Efek Irlandia. Bursa Efek Irlandia adalah nama bursa efek di Republik Irlandia yang telah berdiri sejak tahun 1793. Bursa efek ini adalah perusahaan swasta terbatas Irlandia menurut jaminan. Bursa ini pertama kali diakui oleh undang-undang pada tahun 1799 ketika Parlemen Irlandia melewati undang-undang bursa efek atau Dublin. Daftar perusahaan yang tercatat di ISI, yang pertama adalah AB, yang kedua adalah Aer Lingus, yang ketiga ada lagi Therapeutic, yang keempat adalah Allianz Irish Bank, yang kelima adalah Aminex, yang keenam adalah Amarin Corporation, yang ketujuh adalah Aviva, yang kedelapan adalah Bank of Irlandia, dan yang terakhir adalah Datalex. Jadi materi untuk kelompok 7 adalah dampak kebijakan obor Tiongkok kepada Indonesia. Yang pertama adalah dampak positif. Proyek obor memiliki fokus pada pemanfaatan simpanan devisa Tiongkok yang dapat dikatakan melimpah. Simpanan devisa tersebut kemudian digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk memberi pinjaman pada negara-negara berkembang yang dilewati oleh rute obor. Untuk membangun infrastruktur obor menawarkan dua tipe proposal kerjasama kepada negara-negara yang menjadi target, yaitu Silk Road Economic Belt atau SREB, atau pembangunan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan transportasi darat, dan Maritisme Skill Road atau MSR, yakni pembangunan infrastruktur yang berhubungan dengan transportasi di laut. Rencananya obor dirancang untuk menghabiskan dana hingga 4,4 triliun US dollar atau setara dengan 62,7 ribu triliun rupiah. Dana melimpah yang ditawarkan oleh proposal obor, terutama hubungan diplomatik yang baik antara Indonesia dan Tiongkok, dapat dimanfaatkan dengan optimal sesuai dengan visi pemerintahan Jokowi, yakni mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tak hanya berkutat dengan pembangunan, efek kerjasama obor juga dapat dirasakan lewat efek proyek-proyek turunnya. Adanya pembangunan infrastruktur yang memadai diharapkan dapat menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara agar dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan daerah yang dibangun tersebut. Yang kedua adalah dampak negatif. Dalam hal ini, tawaran bantuan pembangunan oleh proposal obor dapat dipandang sebagai sarana
negara Tiongkok untuk memberikan pinjaman untuk kepala negara lain. Sudah menjadi rahasia umum dalam konteks hubungan internasional saat sebuah negara donatur atau organisasi internasional yang berinisiatif untuk meluncurkan atau meminjamkan dana segar ke sebuah negara berkembang, akan ada banyak pihak yang menganalisis bahwa dana yang diluncurkan tersebut sebenarnya sebagai langkah untuk mengatur atau mendikte arah berjalan berkembangnya negara penerima dana. Salah satu proyek pembangunan yang ada kaitannya dengan obor adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dari proyek LRT hingga kereta cepat, banyak pihak yang menilai bahwa proyek-proyek tersebut tidak terlalu tepat guna untuk masyarakat dan tidak terlalu memiliki efek pada perekonomian dan kesejahteraan di daerah sekitarnya. Hal tersebut sekiranya menambah perkiraan dampak negatif dari obor yang sebenarnya punya dampak negatif sendiri dari proposal kerja dari obor tersebut. Setiap hal tentu memiliki dua sisi positif dan negatif. Keduanya sisi tersebut tentunya ada di ambisi ekspansi Tiongkok yang kemudian memiliki dampak pada negara kita. Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk merancang dan memiliki langkah yang baik dengan menyikapi berdiplomasi dengan negara adidaya baru tersebut, tentunya dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi materi selanjutnya tentang perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina dan hubungannya dengan virus corona. Jadi materi yang pertama yang saya akan bahas tentang perang dagang Amerika dengan Cina. Presiden Amerika Donald Trump bukanlah penyebab perang dagang ini terjadi, namun ini hanyalah gejala perkembangan dan problem struktur perekonomian dunia dan kompetisi dalam dunia politik negara. Pimpinan negara menilai bahwa ekspor itu sehat bagi perekonomian domestiknya, namun impor itu memperburuknya, sehingga politik dagang tarif Cina impor dinilai jadi instrumen penting namun menciptakan perang dagang itu. Kebijakan Amerika Serikat adalah meningkatkan restriksi impor untuk menekan defisit perdagangan dengan Cina. Defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Cina meningkat dari 371,8 US dollar miliar pada tahun 2016 dan menjadi 395,8 miliar pada tahun 2017. Cina bereaksi keras dengan menambahkan tarif impor terhadap 128 produk Amerika Serikat senilai 3 miliar US dollar, dengan rincian 120 produk Amerika Serikat terkena ekstra tarif 15% dan 8 produk Amerika Serikat terkena ekstra tarif 25%. Selanjutnya, Cina menambahkan tarif untuk 106 produk impor dari Amerika Serikat senilai 50 US dollar miliar. Perang dagang penuh ketegangan dimulai tanpa bisa dipastikan kapan berakhirnya. Perang dagang adalah suatu manifestasi di dalam ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia. Jika berlangsung tiada henti, maka potensi masuk ke stadium perang ekonomi dengan dimensi-dimensi serta resonansinya meluas. Kita mengkhawatirkan perang dagang masuk ke stadium perang ekonomi akan sangat potensial terjerumus ke dalam perang politik hingga masuk ke perang sesungguhnya. Karena negara yang dikalahkan atau dirugikan secara ekonomi tidak akan terima dengan lapang dada dengan potensi mesin perang dagang yang dimiliki, sangat mudah dipicu perang sesungguhnya. Amerika Serikat dengan Cina merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Perang dagang Amerika Serikat dengan Cina bisa menjadi peluang dan tantangan bagi kinerja perdagangan Indonesia. Kita dapat memanfaatkan peluang pasar untuk produk ekspor nasional di pasar Amerika Serikat dan Cina akibat perang dagang kedua negara tersebut. Sementara itu, ekspor Amerika Serikat dengan Cina terbanyak adalah pesawat, kendaraan, biji-bijian, mesin, barang dan kayu dan plastik. Apabila Cina menghambat perdagangan untuk produk ekspor Amerika Serikat, maka membuka peluang bagi produk ekspor Indonesia ke pasar Cina. Manfaatnya peluang pasar Cina terutama pada produk CPO. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi dampak perang dagang Amerika Serikat dengan Cina dan pencabutan fasilitas GSP untuk Indonesia. Perang dagang Amerika Serikat dengan Cina akan berdampak tak langsung terhadap neraca perdagangan Indonesia, sementara pencabutan GSP berdampak langsung. Kemudian hubungan antara perang dagang dengan virus corona. Dengan adanya virus corona ini, kedua belah pihak ini antara Amerika Serikat dengan Cina ini mengalami hubungan yang sangat berada di titik terendah. Hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok berada di titik terendah. Presiden Donald Trump
kembali menyalahkan Beijing atas pandemi corona yang menginfeksi dunia ini. Ini serangan terburuk yang pernah terjadi di negara kami, menurut Presiden Amerika Serikat itu. Pernyataan itu kemudian dibalas oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Dalam keterangannya tertulis, Beijing menyatakan sebaiknya Washington fokus pada memperbaiki masalah di dalam negerinya dan berhenti menyebarkan disinformasi dan menyesatkan masyarakat internasional. Tak cukup sampai itu, Trump kemudian menyatakan rasa frustasinya terhadap kemajuan perjanjian dagang dengan negara tersebut. Entah bagaimana, saya sedikit kehilangan keinginan untuk membicarakannya. Perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok sudah berjalan sejak akhir 2018. Padahal kedua negara pada Januari lalu sudah menghilangkan ketegangan dengan menandatangani perjanjian fase pertama. Inti kesepakatan itu adalah Tiongkok berjanji membeli setidaknya 200 miliar US dollar produk pertanian Amerika Serikat serta barang jasa lainnya selama 2 tahun. Tujuannya untuk menutupi defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok yang pada 2019 mencapai 345,6 miliar US dollar. Tapi kenyataannya tak seindah angka di atas kertas. Kesepakatan itu termasuk ambisius. Bahkan sebelum pandemi COVID-19 menghantam perekonomian global, Washington Post melaporkan hingga akhir Maret total ekspor Amerika Serikat ke Cina hanya berjalan sepertiga langkah dari target. Pesanan Beijing untuk mobil, pesawat, dan produk energi Washington berada jauh daripada angka tahun lalu. Tiongkok saat ini mustahil memenuhi perjanjian dagang tahap pertama, apalagi kebutuhan Amerika Serikat juga tinggi terhadap pasokan medis dari negara itu. Kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok ibarat arena pertaruhan akhir Trump. Berkali-kali ia mengatakan akan mewujudkan ekonomi Amerika Serikat yang lebih kuat, termasuk membuat perdagangan dengan Cina lebih menguntungkan negaranya. Di tengah usahanya mewujudkan janji tersebut, Trump malah menuduh Tiongkok sebagai biang kerok kemunculan virus corona ini. Ia meyakini virus ini berasal dari sebuah laboratorium di Institut Virologi Wuhan. Tuduhan itu membuat gelombang anti-Cina dan Amerika Serikat justru menguat. Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik tersebut semakin sulit melakukan kesepakatan dagang. Sebuah jejak pendapatan dari Pew Research melansir dari The Guardian menuliskan pada bulan lalu, sekiranya 2/3 masyarakat Amerika Serikat memiliki pandangan negatif terhadap Tiongkok. Ketidakpercayaan ini semakin dalam setelah Trump menuntut tanggung jawab Tiongkok atas pandemi ini. Ia mengaku belum berbicara dengan Presiden Tiongkok soal COVID-19 ini. Kita bisa memutus seluruh hubungan dengan Tiongkok, kata Trump kepada Fox News, tanpa sedikit pun penjelasan spesifik. Mungkin itu saja materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.